suami. Di antara bentuk tidak bersyukur kepada suami, tidak tahu terima kasih sama suami, membangkang kepada suami, angkat suara kepada suami. Suami bilang A, dia bilang B. Suami ke utara, dia ke selatan. Menyelisih suami selalu. Ini wanita bersyukur enggak seperti ini? Tidak bersyukur. Ini ciri wanita penghuni neraka jahanam. Waktu sirna syakah, suka mengeluh. Ciri wanita penghuni neraka jahanam, suka mengeluh. Dia mengeluh dengan kehidupannya. Dia mengeluhkan suaminya kepada orang lain. Waktu sirna la'nah, dan suka mengumpat. Jadi demikianlah sebagaimana ibadah yang sangat agung bagi seorang istri adalah taat kepada suami, maka maksiat yang sangat besar adalah membangkang kepada suami. Ya. Sampai sebenarnya mengatakan Rasulullah ketika berkata wa takfurnal ashir, kalian kufur kepada suami, ada yang mengatakan disebut kufur karena ini kufur asghar yang menunjukkan dosa tersebut dosa besar. Ya. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, berusahalah menjadi istri soleha. Ya. Kalau suami bicara, dengerin, tunjukkan penghormatan kepada suami, ya. Latihan, ya. Layani suami, ya. Jangan angkat suara di hadapan suami. Berdiskusi boleh, enggak ada masalah. Diskusi, Mas kalau begini bagaimana? Abang kalau begini bagaimana? Ya, Abi kalau begini bagaimana? Tapi keputusan tetap di tangan apa? Suami. Kecuali kalau suami memerintahkan kepada yang haram, maka tidak boleh ditaati. Selama perkara yang diperintahkan bukan perkara yang haram, hanya perbedaan sudut pandang, maka keputusan di tangan apa? Suami. Itu konsekuensi sebagai istri yang solehah, nurut kepada suami. Adapun tidak taat kepada suami adalah ya ciri wanita penghuni neraka jahanam. Waliyadzubillah. Taib. Maka sedih kalau kita mendapati rumah tangga kemudian isinya angkat suara sini, angkat suara sana, suaminya angkat suara, istrinya lebih tinggi lagi suaranya. Lihat hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah akan masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Suaminya berkata dia nurut. Bukan suaminya ngomong diangkat suara, membangkang. Anak-anaknya melihat bagaimana ibunya membangkang kepada suaminya. Ya. Saya kemarin ngobrol sama seorang. Dia ingin menikahkan putranya dengan seorang wanita yang menurut dia soleha. Dia sudah sama istrinya sudah target wanita itu, ini bagus nih buat putra kita. Jangan kita cari orang kaya, ini kebetulan pas-pasan hidupnya ini bagus. Insya Allah kalau jadi istri pandai bersyukur. Kalau istri orang kaya kayaknya kurang bersyukur. Ini pandangan dia ya. Mau cari istri calon mantu yang miskin. Ketika dia sudah pas, ini wanita oke, kemudian akhlak bagus. Tiba-tiba suatu hari dia ke rumah calon mantunya tersebut, tiba-tiba calon besannya atau yang mau dijadikan calon besannya tersebut, ibu dari wanita ini teriak-teriak, bentak-bentak bapaknya. Akhirnya teman saya berubah pikiran. Kayaknya enggak deh. Khawatir nanti anak kita digituin sama anaknya. Jadi itu benar. Ini kejadian beneran. Saya pernah menghadapi kasus, saya sering sampaikan hal ini. Saya pernah menghadapi kasus seorang wanita kurang ajar sama suaminya. Sampai diginikan suaminya, pegang kerah bajunya. Ketika ditanya, dia biasa melihat ibunya gituin bapaknya. Jadi dia sudah terlatih. Melihat ibunya sering gituin bapaknya. Sehingga tanpa disadari oleh ibunya telah mengajarkan dosa jariah kepada putrinya. Putrinya ini kurang ajar sama suaminya bertahun-tahun, kenapa? Niru apa? Ibunya. Maka ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga akhlak kepada suami. Tunjukkan ketaatan kepada suami agar putri-putri ibu nanti kalau dia menikah seperti itu. Dia tidak pernah lihat nuansana teriakan-teriakan, ribut-ribut, ibunya angkat suara kepada ayahnya. Sehingga tidak tergambarkan ada kejadian tersebut. Sehingga ketika dia menikah, dia adem ayem, lembut. Beda kalau tinggal di rumah yang di situ
Ibunya ngamuk-ngamukin bapaknya, nunjuk-nunjuk bapaknya, pegang kerah baju bapaknya, bapaknya dipukul sama ibunya. Ternyata dalam kamar ada sabuk hitam ibunya. Ada wanita seperti itu. Gimana anaknya? Psikologi anaknya lihat ibunya seperti itu. Terpengaruh atau tidak? Terpengaruh. Maka kita cari pahala, sabar. Kalau suami ini kita diskusi, mas enggak begitu, tapi tetap keputusan di tangan suami. Taat kepada suami, pahalanya besar. Jadi ibu-ibu sangka taat itu cuma baca Quran, sholat malam, sholat duha. Taat sama suami, itu pahalanya besar. Bahkan sebab utama masuk surga. Bahkan bisa masuk dari pintu mana saja di surga. Kurang apa lagi janji Nabi SAW kepada wanita yang taat kepada suaminya. Baik, ibu-ibu siap jadi istri soleha? Jangan ngomong doang, omong doang. Ibu-ibu siap jadi istri soleha? Insya Allah. Bilang apa? Insya Allah. Semoga Allah kuatkan ibu-ibu menjadi istri yang soleha. Harus sabar ibu-ibu, hidup cuma sebentar. Jangan isi hari-hari dengan dosa. Isilah hari-hari dengan ketaatan kepada Allah, dengan menerapkannya pada taat kepada suami. Taib. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua. Sifat istri soleha adalah memasukkan rasa senang ke dalam hati suaminya dan juga kepada anak-anak. Dia mikir gimana nyenangin suaminya. Itu yang jadi pikirannya selalu. Gimana suami saya senang, apa sih yang disukai oleh suami saya. Makanya di antara kecerdasan seorang istri soleha, dia mengenali apa yang disukai oleh suaminya. Dia catat, suaminya sukanya begini. Dan juga berusaha mengenal apa yang tidak disukai oleh suaminya. Suami saya tidak suka ini. Maka dia berusaha semaksimal mungkin ikhtiar untuk melakukan apa yang disukai oleh suaminya dan menghindarkan diri dari apa yang tidak disukai oleh suaminya. Dia berusaha beradaptasi dengan apa yang disenangi oleh suaminya. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang wanita solehah, maka Rasulullah SAW berkata, ayun nisa'i khair, wanita mana yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berkata, allati tasurruhu idza nadhar, wanita yang kalau suaminya melihatnya maka menyenangkan suaminya. Wa tuti'uhu idza amar, dan wanita tersebut taat kepada suaminya jika suaminya perintahkan. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia tidak menyelisihi suaminya terkait dengan harta dan dirinya, menyelisih dengan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Dia selalu berusaha menggunakan dirinya dan hartanya kepada hal yang disukai oleh suaminya. Ini wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyenangkan suaminya. Kalau dilihat menyenangkan. Kalau disuruh nurut. Menggunakan harta pada yang disukai oleh suaminya. Menggunakan dirinya pada hal yang disukai oleh suaminya. Ini wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesibukannya mikir apa sih yang disukai oleh suami saya? Contoh misalnya seorang wanita tahu suaminya suka makan sebelum sholat zuhur misalnya. Dia bilang, sayang, saya pingin makan sebelum sholat zuhur. Abi nih, belum siap sebelum zuhur, nanti jam 2. Lah ini gimana? Namanya suaminya disuruh paksa ikut kemauannya. Ini bukan wanita soleha seperti itu. Oh gitu Bi, ya saya usahakan ya Bi. Mudah-mudahan selesai. Dia usaha. Kalau belum selesai, suaminya ngerti. Oh belum selesai. Belum Bi, saya dari jam 10 sudah berusaha. Anakmu masih suka rewel. Kan bisa ngomong. Nggak langsung bantah. Nggak ada jam 2 makan. Subhanallah. Ini bukan pengalaman pribadi ya. Jangan salah sangka Anda. Istri yang soleha tahu kalau suaminya suka makan sebelum duhur, ya siapin makanan sebelum duhur. Kenapa diselisihi?
Suaminya suka misalnya, ada sebagian suami ya misalnya suka istrinya pakai baju merah jambu. Ya udah. Jangan pakai baju coklat. Sayang, mana baju merah jambunya? Ah, kurang bagus, Bi. Saya suka yang coklat. Ini yang lihat saya, bukan orang lain. Saya senang kamu pakai merah jambu. Enggak, Bi, enggak bagus. Lah ini gimana? Sudah tinggal buka aja ganti baju merah jambu, apa susahnya? Dapat pahala. Makanya sebagian wanita ada yang cerdas, pingin jadi wanita soleha, ada yang bahlul. Tinggal ganti baju aja susah dia. Makanya ibu-ibu berusaha menyenangkan suami. Kalau ibu-ibu ciri-ciri wanita penghuni surga, suaminya betah ngelihat dia. Jadi kalau ibu sebelum tidur dilihat sama suami, diusap-usap rambutnya, dilihat terus, ibu tersipu malu begini, itu insya Allah itu wanita penghuni apa? Surga. Tapi kalau lihat sudah, aku baru lihat, ntar lagi minta duit. Mau lihat aja malas. Kalau bisa diblokir. Ini ciri penghuni neraka jahanam. Gimana cara biar istri enak dilihat? Oleh karenanya seorang wanita berusaha menyenangkan suaminya. Itu yang dipikirkan, gimana menyenangkan suami saya. Dari sini para ulama ketika menyebutkan wanita terbaik allati tasurruhu idza nadhara ilaiha, yaitu wanita yang menyenangkan jika dia memandang wanita tersebut. Dari sini seorang wanita berusaha enak dipandang oleh suaminya. Bagaimana caranya? Maka dia mempercantik dirinya pada dua hal. Pertama, dia berusaha mempercantik fisiknya, yang kedua mempercantik akhlaknya. Dengan mempercantik fisik artinya dia perhatian penampilan, dia berhias untuk apa? Suaminya ya. Ini penting bagi wanita. Dia berhias untuk suaminya. Makanya wanita dibolehkan pakai emas, boleh, pakai kain sutra, boleh. Karena dia dituntut untuk berhias. Itu berhias, boleh pakai. Laki-laki ngapain? Pakai emas, pakai apa? Kain sutra. Wanita memang disuruh untuk berhias lembut-lembut kepada suaminya. Maka diboleh pakai emas, diboleh pakai apa? Kain sutra, boleh menghias dirinya. Kemudian dia berhias untuk suaminya. Dan ini adalah kebiasaan para sahabiat dahulu. Para sahabiat dahulu mereka berhias untuk suaminya. Mereka berhias di rumah, bukan di luar rumah. Makanya ketika Salman Al-Farisi mengunjungi rumah saudaranya, yaitu teman dekatnya Abu Darda radhiyallahu taala anhuma, maka Salman wajada Ummu Darda mutabadzilatan. Salman Al-Farisi mendapati istrinya Abu Darda, yaitu Ummu Darda, pakaiannya compang-camping, tidak pantas bagi wanita yang sedang menanti kedatangan suaminya. Maka Salman sadar ini ada masalah. Maka dia berkata kepada Ummu Darda, "Ma sya'nuki? Ada apa gerangan dengan engkau? Kenapa pakai pakaian yang tidak pantas untuk menyambut kedatangan suami?" Maka apa kata Ummu Darda? "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak butuh dengan dunia. Isyarat bahwasanya dia tidak butuh dengan saya. Ngapain saya pakai baju yang bagus? Ini kita ambil kesimpulan, sebenarnya mengambil kesimpulan bahwasanya para sahabat seperti itu, kalau mereka di rumah mereka pakai baju yang bagus untuk menyambut apa? Suaminya. Ya. Makanya kalau suami mereka tidak di rumah, maka mereka pakai biasa-biasa saja. Ketika suaminya datang, maka mereka bersiap untuk suaminya. Makanya Rasulullah SAW melarang zaman dahulu kalau orang pulang dari safar, Rasulullah melarang untuk masuk rumah di malam hari dengan surprise, enggak boleh. Harus kasih tahu istri kalau mau pulang. Zaman dahulu tidak ada alat komunikasi, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ya, seorang tidak boleh mendatangi istrinya turukan di malam hari. Kalau pulang safar ya siang hari. Kenapa tidak boleh datang malam hari dengan tiba-tiba? Karena Rasulullah SAW takut istri tidak siap menyambut suaminya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, janganlah salah seorang dari kalian mendatangi istrinya pulang dari safar malam-malam. Kenapa? Hatta
tamtashita asy-sya'ithah wa tastahiddal mughibah, agar wanita yang rambutnya belum disisir bisa menyisir rambutnya untuk menyambut suaminya. Agar wanita yang rambut kemaluannya belum dicukur bisa dia cukur untuk bisa menyambut apa? Suaminya. Sehingga demikianlah para sahabiat kalau mereka tahu suami mereka datang maka mereka bersiap-siap untuk menyambut suaminya. Sisi rambut dirapikan, sisi baju dirapikan, bahkan bulu kemaluan dicukur. Dan itulah kebiasaan wanita solehah. Mereka menyenangkan suaminya, berhias untuk suaminya. Masya Allah, sebagian wanita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu harum di hadapan suaminya, selalu harum, selalu harum. Sebagian biasa-biasa aja, tapi sebagian selalu apa? Harum. Tidak tercium darinya bau yang tidak enak. Kenapa? Dia perhatian sama apa? Suaminya. Ingin menyenangkan apa? Suaminya. Yang jadi musibah di zaman sekarang ini, wanita berhias kalau keluar rumah. Itu musibah. Kalau dia mau keluar, udah depan cermin setengah jam. Spidol merah, spidol hijau, spidol. Semua diwarnain. Kalau dalam rumah apa adanya. Masalah. Dalam rumah pakai pakaian perang juga enggak apa-apa, robek-robek. Kalau keluar pakaian yang indah, rapi. Ini terbalik. Kamu itu dituntut untuk berhias untuk suami, bukan untuk suami orang. Kamu dituntut berhias untuk suami sendiri, senangkan hati suami. Akhirnya apa yang terjadi? Rusak. Suaminya pergi ke kantor, banyak teman-teman perempuan kerjanya yang berhias untuk dia. Istrinya juga keluar untuk berhias untuk suami orang lain. Pulang ya, seperti itu. Makanya harus diperhatikan ibu-ibu kalau berhias untuk suami. Itu berpahala, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jaga fisik. Intinya untuk menyenangkan apa? Suami, penampilan diperhatikan, kesehatan diperhatikan, ya. Sehingga suami kalau melihat menyenangkan. Enggak apa-apa ke salon, minta suami jatah apa? Salon. Untuk apa? Untuk kamu bilang, untuk apa? Untuk kamu. Supaya saya bisa penampilan cantik di hadapannya. Yang kedua yang harus dia hiasi adalah kecantikan akhlak yang lebih utama. Kecantikan akhlak. Jika seorang wanita memiliki akhlak yang cantik, maka dia sangat enak dipandang oleh suaminya. Suruh nurut, tidak pernah ngomel-ngomel, Masya Allah. Suaminya betul.